dia dimasukin ke ruangan dan nggak boleh gunain toilet. Aduh, kalian bisa bayangin nggak sih dia pipis kayak gimana, dia buang air besar kayak gimana. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, jadi di video kali ini tuh aku bakalan ngeceritain sebuah kasus yang bener-bener serem banget dan juga menyedihkan sekali. Karena ini emang bener-bener kayak menyentuh hati sekali sih guys ceritanya. Dan buat kalian yang mau nonton video tentang sebuah kasus juga yang berkaitan dengan ibu dan anak, itu juga nggak kalah sedih dan gak kalah seremnya dengan cerita yang bakalan aku bawain hari ini. Jadi buat kalian yang mau nonton videonya, boleh banget langsung aja klik icon-nya di atas. Oke, aku bakalan langsung taruh icon-nya di atas dan kalian langsung klik aja dan langsung ditonton. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan nyeritain tentang kasus Daniel Pelka, yaitu seorang bocah yang meninggal dunia karena dilecehkan dan juga dibiarkan kelaparan. Jadi alias si Daniel ini tuh kayak ditelantarin gitu guys. Jadi pembunuhan Daniel Pelka ini yang masih berusia 4 tahun itu terjadi pada tanggal 3 Maret 2012 di Coventry, itu salah satu kota di Inggris. Dan kematian Daniel ini itu menjadi berita utama selama berbulan-bulan karena kasus tersebut itu kayak sulit banget untuk diungkap kebenarannya dan juga sulit banget untuk mencari informasi tentang keluarga dari si Daniel ini guys, yaitu meliputi masalah-masalah keluarga dari si Daniel ini. Jadi benar-benar sulit banget untuk mencari informasi sebenarnya ada masalah apa sih di dalam keluarga si Daniel ini. Jadi benar-benar sulit banget untuk mencari informasi tersebut. Oke guys, jadi kematian dari si Daniel ini itu melibatkan ibu kandungnya sendiri yang bernama Magdalena Luzak yang masih berusia 27 tahun dan juga ayah tirinya Mariusz Krezolek yang masih berusia 33 tahun. Jadi mereka ini itu dinyatakan bersalah pada tanggal 31 Juli 2013. Jadi ayah kandung sama ibu kandungnya si Daniel ini itu kayak cerai gitu, dan istrinya ini itu nikah lagi sama cowok lain yang namanya Krezolek ini guys. Jadi guys, awalnya nih Erik Pelka yang merupakan ayah kandung dari Daniel dan juga istrinya sebelumnya yaitu Magdalena Luzak, dia ini tuh sebenarnya tuh berasal dari negara Polandia, tapi dia ini pindah ke Inggris pada akhir tahun 2005. Hingga pada akhirnya si Daniel ini itu lahir di Coventry di Inggris pada tanggal 15 Juli 2007. Dan pada saat itu si Erik ini tetap bersama keluarga tersebut sampai akhir tahun 2008. Jadi sekitar si Daniel ini usianya itu 1 tahun, dia ini mulai bercerai guys orang tuanya. Jadi pada tahun 2010 si Mariusz Krezolek itu pindah sama si Luzak ini dan dia menjadi ayah dari anak-anaknya si Magdalena Luzak tadi, alias jadi ayah tirinya dari si Daniel tadi guys. Salah satu bukti yang memperkuat kalau misalnya mereka berdua ini adalah pelakunya, yaitu mereka ini tuh tinggal di rumah itu pada saat kematian dari si Daniel ini guys. Jadi sejak tahun 2010 si Daniel ini itu dicap berkali-kali bolak-balik klinik dengan keluhan luka memar hingga lengannya itu yang patah. Jadi saat dokter ini nanyain ke keluarganya, keluarga ini bilang kalau misalnya dia ini jatuh akibat bermain. Nah sebenarnya di sini tuh dokter ini sudah curiga gitu, masa setiap hari dia tuh jatuh karena bermain sampai lengannya patah, memarnya tuh banyak sekali gitu. Jadi ternyata apa nih guys? Oke, jadi maka dari itu nonton video ini sampai habis ya. Ya, jadi intinya itu pada tahun 2010 itu banyak banget kejadian yang aneh. Jadi pada tahun yang sama alias tahun 2010 itu perwakilan dari sekolahnya Daniel ini melaporkan kalau misalnya si Daniel ini itu sering banget mencuri makanan dari murid lainnya, alias mencuri makanan dari teman-temannya itu guys, dan memakan buah gratis dalam jumlah yang banyak. Jadi di sekolahnya ini itu suka gelar event yang ada buah gratis gitu loh guys, jadi makan buahnya itu gratis. Nah jadi si Daniel ini itu benar-benar kalau misalnya ada event tersebut dia itu makannya itu banyak banget gitu guys.
Nah, menurut pengakuan dari Luzak alias ibunya Daniel, Daniel ini tuh suka banget nih menggerebek lemari es pada malam hari, alias bolak-balik ke lemari es pada malam hari, dan memukul ayah tirinya jika tidak diberi makan. Jadi sama aja si Daniel itu kayak bener-bener kelaparan gitu, kayak nggak makan berhari-hari. Jadi dia tuh kayak butuh makan karena bener-bener lapar banget gitu guys. Dan si ibunya ini ngaku kalau misalnya si Daniel ini itu suka mukulin ayah tirinya kalau misalnya nggak diberi makan. Hingga pada akhir 2011 nih, si Daniel ini tuh sering banget bolos ke sekolah dan memiliki beberapa cedera di kepala dan juga di lehernya. Tapi hingga kematiannya nih, orang tuanya ini sama sekali tidak melaporkan ke polisi atau layanan sosial, alias kayak dibiarin memar-memar gitu. Jadi kayak orang tuanya itu acuh tak acuh ke si Daniel ini. Jadi dia tuh kayak benar-benar kayak benar-benar nggak peduli banget sama anak ini. Sebenarnya anaknya itu terjadi apa dan sampai lehernya memar dan kepalanya itu banyak luka, dia tuh kayak benar-benar nggak peduli gitu. Jadi orang ini kayak curiga, kok si Daniel ini kan luka banyak, tapi kenapa orang tuanya itu kayak nggak bawa dia ke polisi atau kemana gitu, hanya dibawa ke klinik aja. Hingga pada akhirnya pada saat libur sekolah, si Daniel ini mengalami penurunan badan yang benar-benar down banget, benar-benar kayak signifikan banget. Jadi apabila saat sekolah ia sering mendapatkan makanan, maka saat libur dia itu semakin terlihat kurus, pucat, dan juga matanya itu cekung gitu guys. Jadi karena dia ini libur sekolah, jadi dia tuh nggak pernah makan lagi yang namanya buah gratis ataupun juga mencuri makanan dari teman-temannya. Jadi pada saat dia masuk ke sekolah tuh tubuhnya tuh benar-benar kurus banget, matanya cekung, pokoknya pucat dan lain-lain. Hingga pada akhirnya nih guys, layanan sosialnya itu tuh kayak prihatin gitu sama kondisi si Daniel ini. Sebenarnya si Daniel ini ada masalah apa sih sampai kayak kurus kering kayak gini kan? Nah, jadi karena layanan sosial ini peduli sama Daniel, dia ngunjungin keluarganya. Nah, sejak 2008. Oke, jadi ini tuh ayah tirinya dari si Daniel ini alias si Krezolek ini suka main tangan gitu sama istrinya dan juga anaknya, serta anaknya ini tuh nggak pernah diwawancarai gitu guys secara langsung. Jadi diwawancarainya itu hanya sebatas lewat orang tuanya dan nggak tahu informasi dari orang tuanya itu benar atau enggak. Hingga pada akhirnya pada tanggal 3 Maret 2012 si Daniel Pelka ini dinyatakan meninggal dunia. 2 hari sebelumnya itu dia dikena hukuman gitu karena ngompol. Jadi si Daniel ini tuh dipukuli dengan kejam oleh orang tuanya sendiri guys. Jadi karena si Daniel ini masih kecil, terus dia ngompol, dan pada saat ngompol orang tuanya dimarah, terus dipukulin ya si Daniel ini dengan kejam gitu guys. Kemudian ibunya ini, dia itu ngelakuin penelusuran Google. Jadi dia kayak search di Google itu perawatan pasien dalam keadaan koma, serta si Daniel ini itu keracunan garam pada pagi hari tanggal 2 Maret. Dan pada tanggal 2 Maret, Krezolek juga melarang Luzak memanggil ambulans dan menyatakan kalau misalnya si Daniel ini akan mengatasinya dan meminta bantuan akan menimbulkan masalah yang baru lagi gitu guys. Si Daniel ini tuh pernah keracunan garam dan pada saat mau dipanggil ambulans gitu, kayak dibawa ke rumah sakit, si Krezolek itu kayak nolak gitu, kayaknya gak usah deh, kayak kalau misalnya kita minta bantuan itu pasti nimbulin masalah baru lagi dan lain-lain. Tapi karena kondisi si Daniel ini makin parah banget, hingga pada akhirnya mereka ini nelpon 999 keesokan harinya. Kayak 999 ini telepon paramedis gitu guys, dan paramedis ini langsung datang dan bawa si Daniel ini ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya dia dinyatakan meninggal pada pukul 3.50 pagi atau subuh gitu guys. Dan pada saat itu kan heran nih, kok bisa meninggal ya, kenapa gitu kan. Hingga pada akhirnya itu diadakanlah yang namanya otopsi. Dan pada saat sudah diotopsi, itu hasilnya adalah terdapat 22 luka yang berbeda. 10 diantara itu ada di kepala guys. Dan diagram yang merinci cedera ini itu ditampilkan secara luas guys di media. Jadi kayak rinci dari cedera si Daniel ini itu
diperlihatkan secara luas di masyarakat gitu guys. Dan penyebab kematian si Daniel ini itu diperkirakan karena adanya cedera otak yang benar-benar parah banget. Dan saat meninggal nih, ini kejut banget, pasti kalian kejut. Dan saat meninggal, Daniel ini sangat-sangat kurus. Dan kalian tahu beratnya itu berapa? Beratnya itu hanya 10,4 kilogram guys. Hingga pada akhirnya orang tuanya itu ditangkap alias si Krezolek dan juga si Luzak ini guys. Secara logikanya kalau misalnya udah usia 4 tahun itu pasti lebih dari 10 lah ya kira-kira minimalnya gitu, nggak sampai 10, di bawah gitu guys. Pada saat dibawa ke pengadilan ditangkap, orang tuanya ini tuh kayaknya kalau misalnya bukan dia yang ngebunuh. Hingga pada akhirnya salah satu saudara Daniel ini memberikan bukti kalau si Krezolek ini telah mencoba menenggelamkan Daniel dalam bak mandi air dingin dan bahwa dia dikunci di sebuah ruangan dan dilarang menggunakan toilet guys. Alias kayak bener-bener si Daniel ini tuh kayak disiksa gitu, dia dimasukin ke ruangan dan gak boleh gunain toilet. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih dia pipis kayak gimana, dia buang air besar kayak gimana. Jadi kayak benar-benar dikurung di sebuah ruangan serta pernah mau ditenggelamin di air dingin. Aduh, parah banget sih, padahal masih usia 4 tahun loh guys. Ayah tirinya juga alias si Krezolek ini juga mencekoki paksa Daniel untuk memakan garam guys. Salah satu faktor kematian dari si Daniel ini. Ya, kalian bisa bayangin banget kan, masih berusia 4 tahun tapi sudah dipaksa untuk makan garam yang banyak banget. Ya, aku yang bacanya aja itu kayak gerem banget sama orang tuanya, apalagi orang-orang yang merupakan warga dari Inggris sana. Jadi dia tuh benar-benar marah banget. Jadi banyak banget masyarakat yang benar-benar marah banget karena kasus dari pembunuhan Daniel ini guys. Jadi guys, belum diketahui nih motif kedua orang tuanya ini nyiksa si Daniel ini karena apa nggak tahu gitu kan. Hingga pada akhirnya pada 14 Juli 2015 Luzak alias ibunya ini ditemukan tidak responsif di selnya sekitar pukul 7.15 pagi. Jadi ibunya ini itu kayak meninggal dunia gitu di selnya karena bunuh diri alias gantung diri guys. Hingga pada akhirnya selanjutnya nih pada pukul 8.30 tepatnya tanggal 27 Januari 2016 ayah tirinya si Daniel alias si Krezolek ini ditemukan tewas juga di sel penjaranya karena penyakit jantung guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja cerita dari si Daniel ini. Ini bener-bener serem banget dan juga ngeri banget. Dan gak nyangka banget kan kalau misalnya ibu alias orang tua dari si Daniel ini adalah pelakunya yang sudah menelantarkan anaknya sendiri serta membiarkan anaknya ini tuh benar-benar kayak kelaparan dan juga sampai ada perilaku yang menjerumuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap si Daniel ini, yaitu dilakukan oleh si ayah tirinya ini guys. Ini sebenarnya nggak tahu motifnya tuh apa, dia tuh benci sama Daniel atau Daniel ini suka cari masalah atau kayak gimana, nggak tahu. Yang penting intinya itu adalah kedua orang tuanya itu bersalah dan dia berhak untuk dihukum guys. Kok berhak ya, maksudnya kayak pantas untuk mendapatkan hukuman guys. Dan seharusnya tuh yang nggak usah hukum penjara, langsung hukum mati aja. Kayak benar-benar Daniel tuh masih usia 4 tahun, udah ditelantarin, mau dibunuh, dibiarin kelaparan. Dan itu benar-benar sadis banget, serem banget dan juga menyedihkan banget karena si Daniel ini tuh masih kecil banget dan dia udah harus meninggal dunia dengan cara yang benar-benar tragis banget dan sadis banget. Apalagi ini tuh dilakuin oleh orang tuanya sendiri loh guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja cerita dari si Daniel ini. Jadi nggak kalah serem banget kan sama cerita dari siapa namanya ya, aku lupa, yang video sebelumnya itu yang pernah aku bahas tentang ibu dan anak itu. Jadi guys, buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys di bawah. Oke guys, jadi di next video aku bakalan bikin video lagi tentang sebuah kasus-kasus, bakalan nyeritain kasus-kasus yang gak kalah seremnya dengan kasus seperti di video ini. Jadi buat kalian jangan lupa untuk nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalin sama video-videoku setelah ini. Video-videoku selanjutnya bakalan aku upload. Oke guys, jadi sekian dulu ya. Buat kalian yang mau request boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sampai jumpa di